Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua dengan menerapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memakai masker jika keluar rumah dan ke sekolah. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan demi keselamatan bersama dari penyebaran virus COVID-19. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 2 kelas 6. Kompetensi dasar 3.5, memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan sesama anggota keluarga. Pelajaran ke-8, senangnya berakhlak terpuji. Sub pembelajaran kedua, menghormati dan patuh kepada orang tua, guru dan sesama anggota keluarga. Sebelum kita jelaskan, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah. Kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan pembelajaran: setelah mendengarkan penjelasan materi tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Peserta didik dapat berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga sebagai cerminan dari iman. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. 3. Peserta didik dapat membiasakan hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Hormat artinya bersikap baik kepada orang, tidak menyinggung, menjaga perasaan, dan mengasihinya. Patuh artinya menuruti perintah, taat pada aturan. Orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita. Orang tua kita adalah ayah dan ibu. Ibu mengandung selama 9 bulan 10 hari. Yang melahirkan, menyusui, merawat agar kita tumbuh menjadi pribadi yang baik. Ayah dan ibu merupakan guru dan contoh utama bagi anak-anaknya. Dalam Islam, berbuat baik kepada kedua orang tua disebut birrul walidain, seperti digambar. Orang tua kita adalah ayah dan ibu. Ibu yang mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya, di mana ibu sangat susah dan sangat berat ketika kita masih dalam kandungannya. Kemudian perjuangan seorang ibu ketika kita dilahirkan. Ibu kita rela perutnya dibelah dengan pisau
untuk mengeluarkan kita dari perutnya, sehingga kita terlahirlah kita di bumi ini. Begitulah perjuangan seorang ibu yang berderai darah ketika kita dilahirkan dengan cara operasi. Inilah perjuangan seorang ibu. Kemudian lihat lagi seperti di gambar, perjuangan seorang ibu ketika kita sudah lahir. Ibulah yang memberikan kita susu, yang menyusuin kita dan menambah susu gizi kita dengan susu yang lain, agar kita tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tumbuh dengan baik. Kemudian lihat lagi gambar di samping, ketika kita sudah besar, ibu kita lah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, mengajarin kita berbagai macam pelajaran. Dan inilah perjuangan dari orang tua kita. Maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena perjuangan orang tua kita untuk kita sungguh luar biasa, tidak bisa kita balas. Maka berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban seorang anak, dan di dalam Islam disebut birrul walidain. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia agar manusia memiliki rasa hormat, patuh kepada kedua orang tuanya, guru dan anggota keluarganya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbun man kana mukhtalam fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat-kerabat dekatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umurihi." Artinya, barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, maka jadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Hadis riwayat Bukhari. Sikap dan perilaku terhadap orang tua. 1. Berkata dengan nada suara yang lemah lembut kepada orang tua, seperti di gambar. Ketika kita berbicara dengan orang tua, maka kita harus merendahkan nada suara kita dengan lemah lembut. Kalau bisa kita bisikkan ke telinga orang tua kita apa yang mau kita katakan. Ini contoh perilaku sikap yang baik ketika berbicara dengan orang tua. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Nah, ini adalah merupakan contoh perbuatan baik ketika berbicara dengan orang tua. Kemudian lihat lagi contoh gambar di samping.
sikap buruk ketika berbicara dengan orang tua. Coba lihat mulutnya besar. Ini sedang berbicara memanggil ibunya dengan suara yang keras. Ibu, ayah, dan sebagainya. Ini adalah contoh perbuatan yang buruk, yang jelek, yang harus dijauhi oleh anak-anak orang muslim. Jadi kita diajarkan di dalam Islam agar supaya berbicara kepada orang tua kita itu harus suara yang lemah lembut. Kalau bisa dibisikkan ke telinga orang tua kita apa yang mau kita katakan. Tidak boleh memanggil dan berkata dengan suara yang keras. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang kedua dan perilaku terhadap orang tua yang kedua, mendengarkan nasihatnya dan perintah kedua orang tua dengan baik. Seperti digambar, ketika orang tua kita berbicara, menasihatin kita, memerintahkan kita, maka kita harus memandang ibu kita, memandang wajah ayah kita, memandang wajah ibu kita. Ini contoh sikap baik ketika dinasihati oleh orang tua. Kita pandang orang tua kita, kita pandang ibu kita dengan senyum ketika dinasihati dan diperintahkan mengerjakan sesuatu. Ini yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Coba perhatikan gambar lagi di samping. Lihatlah ketika orang tuanya menasihati, ibunya menasihati, lihat dia membalikkan badannya, memalingkan mukanya, dan lihat matanya cerbelalak ke atas dan mulutnya pencong-pencong. Ini adalah merupakan sikap yang buruk, yang jelek, yang amat dibenci oleh Allah, dan nanti di akhirat tempatnya adalah di neraka. Ini bukan anak manusia, tapi ini adalah anak syaitan. Contohnya seperti Kan'an, anak Nabi Nuh yang durhaka kepada orang tuanya, sampai-sampai Allah mengutuknya bukan lagi menjadi anak Nabi Nuh, tetapi dia bukan lagi dari anak Nabi Nuh. Begitulah akibatnya dari seorang anak yang ketika dinasihati, diperintah memalingkan mukanya dan menunjukkan kesalnya. Maka siapa seorang anak yang berbuat seperti ini, berarti dia telah melakukan sikap buruk ketika dinasihati orang tuanya, dan dia termasuk kategori anak yang durhaka, yang tempatnya nanti di neraka. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya terhindar dari perbuatan ini. Yang harus dilakukan adalah seperti gambar di samping. Ketika dinasihati, ketika diperintah, maka kita tatap wajah ibu kita, kita tatap wajah ayah kita, bukan seperti gambar di samping. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat ketika dinasihati, ketika diperintah, dipandang wajah ayah dan ibunya, agar kita selalu mendapatkan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap dan perilaku terhadap orang tua yang ketiga, membantu pekerjaan di rumah dengan baik. Seperti digambar, seorang kakak membersihkan, menyapu ruangan tamu rumah dan menyiram bunga, sedangkan adiknya laki-laki membantu membersihkan sampah yang berserakan, dan mereka bekerja sama. Dan lihat juga seperti digambar, membantu ibu mencuci piring dan memasak dan sebagainya. Ini adalah contoh sikap baik seorang anak membantu kedua orang tuanya di rumah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat berbuat seperti apa
yang tertera di gambar ini dan menjadi sebuah kebanggaan dari kedua orang tuanya. Sikap dan perilaku terhadap orang tua yang keempat, minta izin dan cium tangan kedua orang tua ketika akan berangkat ke sekolah, seperti di gambar. Ini adalah contoh baik ketika hendak pergi kemana saja atau ke sekolah, minta izin terlebih dahulu dan cium tangan kepada kedua orang tua kita, agar orang tua kita tahu kemana kita, agar orang tua kita tahu di mana keberadaan kita. Maka kemana saja kita harus minta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua, bukan pergi-pergi begitu saja. Kalau pergi-pergi begitu saja, nanti orang tua kita tidak tahu di mana keberadaan kita. Oleh karenanya, minta izinlah kepada orang tua kalau mau kemana atau ke sekolah dan bermain tempat teman, harus seizin dari orang tua kita. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku terhadap orang tua yang kelima, melaksanakan sholat fardu dan mendoakan kedua orang tua dengan baik. Lihatlah seperti di gambar, kakak beradik yang perempuan sholat dan berdoa kepada Allah, juga seorang adiknya laki-laki sedang melaksanakan sholat dan berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Apa doa untuk kedua orang tua? Lihat seperti di gambar, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kesalahanku dan kedua orang tuaku, ibu bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Jadi seorang anak yang soleh itu adalah melaksanakan sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam dan selalu mendoakan kedua orang tuanya selesai sholat. Inilah contoh anak yang soleh dan solehah yang menjadi kebanggaan orang tua dan sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari anak yang soleh ini, maka dia akan menjadikan dirinya menjadi orang yang baik dan sukses di masa yang akan datang. Mudah-mudahan anak-anakku semua tetap mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan selalu mendoakan kedua orang tuanya selesai melaksanakan sholat, dan ditambah membaca Al-Quran setelah selesai melaksanakan sholat, agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh, yang dirindukan oleh orang tua, yang sangat dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Sikap dan perilaku terhadap orang tua yang keenam, ziarah ke kuburan kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Seperti di gambar, ketika orang tua kita telah tiada, telah meninggal dunia. Karena apa? Karena orang tua kita tidak akan selamanya hidup, dia akan mati. Maka berbuat baiklah kepada orang tua selama orang tua masih hidup. Kalau orang tua sudah mati, kamu akan menyesal, kamu akan menangis, kamu tidak ada lagi yang memberi kamu belanja, kamu tidak akan lagi siapa yang membelikan bajumu, siapa yang akan memberi kamu belanja, kemana kamu akan pergi. Pasti kamu akan tidak dapat kemana-mana. Maka oleh sebab itu, berbuat baiklah, taatilah nasihat orang tua dan perintah orang tua selagi orang tuamu masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia,
Lihatlah seperti di gambar, dia hidup sebatang kara. Dia menangis kemana saja, kepada siapa dia akan minta tolong. Orang amat benci kepadanya karena dia anak yatim. Maka oleh karena itu, berbahagialah, berbuat baiklah, patuhilah nasihatnya selagi orang tua kalian masih hidup. Kalau sudah meninggal, maka kalian harus tetap kuat dan kunjungi kuburan orang tua kalian dan bacakan ayat-ayat Allah, surat-surat Yasin, dan berdoa supaya orang tua kalian diberikan tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, belum terlambat. Masih ada orang tua, sayangi orang tua. Masih ada orang tua, masih hidup, patuhi nasihatnya. Jadilah anak, menjadi anak kebanggaan yang dirindukan oleh orang tua. Kalau sudah meninggal, kamu akan menyesal. Seperti lihat di gambar, menangis dan menangis. Inilah penyesalan, dia belum bisa berbuat baik. Maka oleh karena itu, sayangilah kedua orang tuamu selama orang tuamu masih hidup. Mudah-mudahan kalian mencintai dan menyayangi, mematuhi nasihat dan perintah orang tua kalian. Nah, sekarang adalah guru. Guru adalah bukanlah orang tua kandung kita, tapi mereka juga orang tua kita di sekolah yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai dan mengevaluasi muridnya dalam dunia pendidikan. Lihat, kita belajar menulis nama-nama benda ini. Siapa yang mengajarkan? Tentu bapak dan ibu guru kita, sehingga kita bisa pandai menulis. Inilah contoh jasa dari seorang guru kepada kita. Maka kita pun harus bersikap baik kepada mereka, menjaga perasaan mereka dan tidak melawan, menyinggung. Seperti juga di gambar, kita bisa menghitung. Karena siapa? Karena guru kita yang mengajarin kita. Kemudian kita bisa membaca. Siapa yang mengajarin? Tentu guru kita di sekolah. Oleh karenanya, guru merupakan orang tua kita kedua di sekolah yang mengajar, mendidik, dan membimbing kita agar supaya kita pandai membaca, menulis, dan berhitung. Tentu kita harus mempunyai adab dan perilaku. Apa perilaku kita terhadap guru? 1. Sikap dan perilaku terhadap guru. 1. Mendengarkan pelajaran saat guru sedang mengajar. Penjelasannya, menyimak dengan baik materi yang diajarkan oleh guru. Apabila saat belajar Anda malah tidur atau ngobrol, maka hal itu akan menyakiti hati guru yang sedang menyampaikan pelajaran. Lihat seperti di gambar, ketika guru sedang menerangkan pelajaran, maka kita harus memperhatikannya, mendengarkannya. Ini contoh sikap baik seorang siswa ketika guru sedang menerangkan pelajaran. Coba perhatikan lagi gambar di samping, di mana ketika guru sedang menerangkan ada anak yang tertidur dan ada anak yang sedang bermain. Ini adalah contoh sikap buruk ketika guru sedang menerangkan pelajaran. Ini bukanlah sifat seorang murid kepada gurunya. Ini adalah perbuatan buruk yang harus kita jauhi dan harus kita tinggalkan. Dan kita ketika guru menerangkan, kita harus mendengarkan dengan baik dan menjaga ketenangan. Mudah-mudahan kalian bisa mendengarkan pelajaran ketika guru sedang menerang pelajaran, dan kalian tinggalkan jika ada di antara kalian
yang berbuat seperti ini di saat belajar. Ini adalah sikap perbuatan yang buruk di saat guru sedang menerangkan pelajaran. Mudah-mudahan kita semua dapat memperhatikan, mendengarkan guru yang sedang menerangkan pelajaran, agar ilmu yang disampaikan guru kita terima dengan baik dan sempurna. Sikap dan perilaku terhadap guru kedua, berbicara dengan lemah lembut dan sopan. Para ulama ketika menuntut ilmu sangat mengutamakan adab. Mereka tidak banyak berbicara di hadapan sang guru, kecuali menanyakan hal-hal yang penting, merendahkan suaranya, berbicara dengan suara yang lemah lembut di hadapannya, seperti di gambar. Ketika kita tidak tahu, tidak mengerti tentang sesuatu, maka bertanyalah kepada guru dengan cara yang baik, yaitu angkat tangan kita dan mohon izin bertanya kepada guru, saya belum mengerti tentang sesuatu yang belum dimengerti dari pelajaran itu. Ini adalah contoh sikap yang baik ketika dalam belajar. Dan lihat juga gambar di samping. Ini adalah contoh buruk, sangat buruk, yaitu melawan kepada guru. Lihat, ini adalah contoh tidak terpuji seorang siswa. Ini harus dijauhi dan dihindari, karena ini merupakan perbuatan yang jelek, yang tidak disukai dan amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap dan perilaku terhadap guru yang ketiga, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Selalu mengerjakan amanah atau tugas yang diberikan oleh guru kita, meskipun guru tidak marah jika Anda tidak mengerjakannya. Namun hal itu sangatlah tidak sopan dan sama halnya dengan meremehkan guru. Jadi, sikap seorang siswa ketika ada tugas dari seorang gurunya, dia kerjakan tugas itu baik di sekolah maupun di rumah. Lihat, perhatikan gambar di samping. Dua orang anak, perempuan dan laki-laki, dengan senang hati, penuh dengan senyum, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini adalah contoh sikap baik seorang siswa, mengerjakan tugas dari seorang gurunya dengan penuh ikhlas, senyum, meskipun dia tidak tahu jawabannya, tapi dia tetap berusaha mengerjakannya dan tetap senyum. Coba perhatikan gambar di samping. Ini adalah contoh sikap buruk seorang siswa, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru kepadanya. Karena apa? Karena sulit, sehingga dia marah-marah dan akhirnya lesu, letih, tidak mengerjakan tugas. Ini adalah perbuatan buruk seorang siswa yang harus dijauhi. Sikap seorang siswa itu ketika dapat tugas, dia harus mengerjakannya dengan ikhlas, penuh senyum, dan berusaha sungguh-sungguh meskipun susah. Bukan sebaliknya, mengupat-upat, membenci-benci, marah-marah. Ini adalah contoh perbuatan buruk. Kalau ada di antara siswa yang seperti ini harus dijauhi dan diganti dengan sikap seperti di gambar ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku terhadap guru yang keempat, mengucapkan salam ketika berpapasan dengan guru di jalan dan cium tangan. Lihat seperti di gambar. Seorang siswa berpapasan dengan gurunya. Siswa bergegas berlari, bersalaman dengan gurunya. Ini adalah contoh sikap seorang siswa kepada gurunya, sikap yang baik. Bukan sebaliknya, ada juga yang ketemu gurunya, dia lari, bahkan dia cuek,
bahkan tidak menyapa. Ini bukan contoh sikap seorang siswa. Sikap seorang siswa itu menghargai, menghormati, dan menyapa ketika bertemu dengan gurunya. Tugas seorang siswa: 1. Silakan catat materi pelajaran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua guru di buku catatanmu. 2. Jawablah latihan di bawah ini dengan benar dan tepat di buku latihanmu. 1. Tuliskan 3 jasa seorang ibu terhadap anaknya. 2. Balasan yang akan diberikan Allah kepada anak yang durhaka di akhirat kelak adalah ... 3. Berbuat baik kepada kedua orang tua dalam Islam disebut ... 4. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dalam Al-Quran surat ... ayat ... 5. Tuliskan 3 perilaku terpuji kepada guru. Tugas latihan dikumpulkan dengan cara: 1. Foto tugasmu tersebut dengan jelas agar mudah diperiksa. 2. Kirimkan foto tugasmu tersebut ke WhatsApp atau Facebook sesuai dengan perintah dari gurumu untuk dinilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita tentang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe silakan tekan subscribe di bawah video ini, tekan like dan bunyikan loncengnya. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih, gratis. Fastabiqul khairat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.